Assalamualaikum semua, selamat datang kembali di channel kesayangan Ulin Kura Ceria. Kali ini kita akan membuat kroket kentang isi daging. Salah satu camilan sederhana yang selalu jadi idola keluarga di rumah. Cocok juga sebagai takjil buka puasa, apalagi dengan tekstur yang garing di luar tapi lembut di dalamnya. Mau tahu cara pembuatannya? Yuk simak videonya sampai akhir ya. So, let's go cooking. Langkah pertama, tentunya kita akan membeli kentang kurang lebih 1 kg. Tips agar kroket tetap lembut, belilah kentang yang sudah tua dan tentunya memiliki bobot yang keras atau berat, tidak memiliki tunas. Hindari juga memilih kentang yang berwarna hijau karena kentang ini biasanya lebih pahit dan sudah terkena banyak matahari. Agar saat diolah nanti kita akan mendapatkan hasil yang maksimal. Selanjutnya kita lembutkan kentang yang sudah kita kukus atau kita goreng sampai benar-benar lunak dan lembut. Di sini kita udah nyiapin mulai bahan dan juga bumbunya. Bahan utamanya ada kentang 1000 gram yang udah kita lembutin tadi. Ada tepung terigu kurang lebih 3 sendok makan, kemudian ada blue band, ada 1 gelas susu. Untuk isian kroketnya, di sini kita udah nyiapin daging giling sapi tanpa lemak tentunya, karena kalau ada lemaknya takutnya cepat basi. Dan untuk sayurannya di sini ada seledri, wortel, bawang bombay yang udah kita potong kecil-kecil. Kemudian ada bawang merah dan juga bawang putih. Sedikit penyedap rasa sapi, kemudian ada tepung panir atau tepung roti. 2 butir telur kampung. Ada juga bumbu kari secukupnya saja, kemudian garam, gula, dan sedikit lada putih bubuk. Kita buat untuk kulit kroketnya dulu dengan cara melelehkan margarin terlebih dahulu. Sambil diaduk-aduk pelan dengan kekuatan api sedang, kemudian kita masukkan susu kurang lebih 3/4 dari 1 gelas susu. Jika margarinnya udah benar-benar larut, kita bisa masukkan tepung terigu, kemudian kita aduk-aduk merata, lantas masak hingga matang. Tentu saja ini sangat berfungsi sekali agar atau supaya ketika kroket dimakan saat dingin rasanya tetap segar dan tetap rasa kentang. Setelah adonan matang seperti ini, langsung saja kita masukkan ke dalam kentang yang udah kita mash atau udah kita lembutan. Kemudian kita campur sampai benar-benar merata. Masukkan juga 2 butir kuning telur, dan untuk putih telurnya nanti untuk buat ngebalut kroket yang udah kita bungkus. Aduk-aduk hingga merata dan kita taburkan garam, pala bubuk, lada putih bubuk secukupnya. Kemudian kita aduk merata lagi sampai adonan benar-benar kalis dan gampang dibentuk. Setelah itu kita akan membuat isian kroketnya. Langsung saja kita udah panasin wajan dan tumis bawang putih dan bawang merah. Masukkan juga bawang bombay dan juga wortel yang udah kita potong kecil-kecil. Kemudian kita aduk-aduk merata sampai benar-benar layu. Kita masukkan daging sapi yang udah kita cincang. Kemudian kita aduk-aduk atau kita tumis-tumis sampai daging sapi berubah warna.
Masukkan juga pasta kari kurang lebih 2 sendok makan. Kemudian kita aduk-aduk merata lagi. Jadi di sini nggak boleh menggunakan air. Di sini aku menggunakan sisa susu yang dibuat untuk adonan kroket tadi. Kita masak hingga kuahnya mulai mengering, baru nanti kita bisa menggunakannya. Masukkan juga bumbu-bumbunya mulai dari lada putih bubuk, garam, gula, pala bubuk, dan juga penyedap. Setelah kuahnya mulai menyusut, baru kemudian kita masukkan semua potongan seledri yang udah kita siapin. Kemudian kita aduk merata hingga semuanya tercampur. Setelah itu baru kita matikan kompor dan tiriskan. Langkah selanjutnya kita ambil sedikit adonan atau sesuai dengan selera kira-kira. Kita pipih-pipihkan, kemudian kita isi dengan isian yang udah kita tumis tadi. Kemudian kita bungkus hingga menjadi buletan seperti adonan gitu saja. Kemudian kita letakkan adonan dalam plastik, terus ditekan-tekan pakai penggaris, atau kalau kalian punya spatula atau penggaris yang kotak gitu bisa ya. Karena di sini aku nggak ada, jadi pakai kardus atau bahan seadanya. Ditekan-tekan seperti ini hingga adonannya biar sama rata. Jadi bentuknya tuh bulat, agak panjang dikit, unyu-unyu seperti ini ya. Kemudian kita lakukan hal yang sama sampai semuanya adonan habis tak tersisa. Selanjutnya kita balut kroket dengan putih telur, kemudian kita masukkan ke dalam tepung roti atau tepung panir. Kita guling-gulingkan sampai semuanya terbalut merata. Setelah semua kroket terbalut dengan tepung roti atau tepung panir, kemudian baru kita nyalakan kompor, panaskan minyak, kemudian kita goreng kroket satu persatu. Kita masukkan dalam minyak yang sudah panas. Kita goreng kroket sampai warnanya kuning keemasan saja. Dan tentunya tidak perlu terlalu lama karena kentang dan bahan lainnya udah mateng. Setelah semuanya kuning keemasan, baru kita angkat dan tiriskan. Aroma yang sangat menggoda selera. Ini dia kroket isi daging yang sangat lembut sekali. Ini bisa bertahan sampai 2 hari loh. Cocok juga buat menu buka puasa bersama keluarga tercinta. Selamat mencoba dan jangan lupa like, comment, subscribe. Sampai bertemu di video selanjutnya dan terima kasih tak terujung atas kunjungan teman-teman semuanya. Salam Ramadan Karim dan wassalam.